Ya, anak-anak, kali ini Ibu Eli akan menjelaskan tentang fungsi statistika di dalam Microsoft Excel. Di dalam e-book yang kita miliki, sudah dijelaskan bahwa fungsi adalah rumus dalam Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk perhitungan otomatis. Salah satunya adalah fungsi statistika. Coba kita lihat ya, tampilan fungsi statistika. Nah, kita lihat seperti ini. Sum, average, count numbers, max, dan min. Ada 5 fungsi statistika yang kali ini akan Ibu Erli ajarkan kepada kalian. Oke, ya. Sekarang bagaimana penerapannya? Di dalam tabel laporan daftar penjualan suatu toko alat olahraga, baiklah, Ibu Erli membuat tabel seperti ini dengan kolom nomor, nama barang, harga persatuan barang, serta jumlah alat yang terjual dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ya, ada 5 alat olahraga yang Ibu Erli cantumkan seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan untuk fungsi statistika? Ada di bagian bawah tabel. Di sini ada baris jumlah barang terjual. Nanti akan dihitung dengan menggunakan rumus dengan menggunakan fungsi statistika. Lalu maksimal barang terjual. Ini pun juga akan kita hitung dengan fungsi statistika. Minimal barang terjual serta banyaknya jenis barang. Oke, baiklah. Akan kita isi satu persatu. Di baris yang pertama untuk jumlah barang terjual. Nah, kita akan cari fungsi statistika yang digunakan untuk menjumlahkan barang terjual adalah yang mana? Kita kembali pada ibu kita. Di sini dijelaskan bahwa fungsi statistika sum adalah untuk menghitung penjumlahan data numerik. Kita lihat apakah benar menggunakan sum. Kita lihat fungsi statistika yang lain, fungsinya berbeda. Average untuk menghitung nilai rata-rata, min untuk menghitung nilai minimal, max untuk menghitung nilai maksimal, dan count untuk menghitung banyaknya data atau banyaknya jenis data. Ya, berarti kita menggunakan sum, yaitu untuk menghitung penjumlahan data numerik. Bagaimana penerapannya? Coba kita perhatikan ya. Pertama-tama kita gunakan tanda sama dengan. Lalu kita ketik sum, kurung buka tanpa ada spasi, lalu kita blok data yang akan kita jumlahkan. Dalam hal ini adalah dari data bulan Juli untuk kaos olahraga, sepatu bulu tangkis, celana olahraga, bola basket, dan tas olahraga. Kalau sudah, kita tutup dengan tanda tutup kurung. Ingat, kurung buka dan kurung tutupnya tidak menggunakan kurung buka dan kurung tutup kurawal, tapi hanya menggunakan kurung buka dan kurung tutup biasa. Setelah itu, untuk mempercepat waktu, kita copy saja samping. Untuk penjualan barang di bulan Agustus sampai Desember.
rumusnya sama ya. Fungsi statistika yang kedua adalah digunakan untuk mengisi baris maksimal barang terjual. Baiklah, kita kembali kepada ibu kita. Yang mana yang digunakan untuk mengisi maksimal barang terjual? Oke, baiklah. Ternyata kita melihat bahwa untuk menghitung nilai maksimal menggunakan fungsi max. Kita ketik sama dengan max kurung buka, lalu kita blok data di bulan Juli dari kaos olahraga sampai tas olahraga, tutup kurung, lalu tekan enter. Seperti ini. Kalau sudah, kita copy ke samping karena rumusnya adalah sama. Oke. Nah, berikutnya adalah minimal barang terjual. Minimal barang terjual hampir sama dengan fungsi max, yaitu menggunakan min. Jadinya cara mengetiknya adalah sama dengan min kurung buka, kita blok datanya sama dengan max kurung tutup, lalu tekan enter. Setelah itu kita copy ke samping untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang yang banyaknya jenis barang. Untuk banyaknya jenis barang, mari kita lihat kepada ibu. Banyaknya jenis barang adalah menggunakan fungsi statistika count. Karena di sini pengertiannya adalah untuk menghitung banyak data. Oke, baiklah, kita kembali pada tabel yang kita punya. Bagaimana cara penerapannya? Kita ketik sama dengan count kurung buka. Ingat, count untuk menghitung banyaknya jenis barang. Jadi yang diblok bukan jumlah alat yang terjual, melainkan nomor urut dari data yang ada. Ya, perhatikan ya, ini nomor urut yang ibu blok. Lalu kurung tutup, tekan enter. Oke, cukup satu sel saja yang kita isi kalau untuk count ya. Yang sebelahnya boleh kita blok ya. Oke, baiklah, demikian anak-anak untuk fungsi statistika ya. Bagaimana dengan average? Mari kita lihat di soal yang lainnya. Baiklah, kita lihat pada soal yang lain untuk menghitung average atau rata-rata. Nah, di sini ada tabel laporan nilai siswa yang bernama Ani dengan 2 mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran IPA mempunyai nilai yang pertama 80, nilai yang kedua 90. Sedangkan IPS nilai yang pertama 75 dan nilai yang kedua 78. Kita akan hitung nilai rata-ratanya. Caranya adalah sama seperti fungsi statistika yang lain dengan menggunakan tanda sama dengan, lalu ketik average kurung buka, kita blok nilai yang akan kita cari rata-ratanya, lalu kurung tutup, enter. Nah, muncul nilai rata-rata sebesar 85 untuk nilai IPA. Nah, bagaimana dengan nilai IPS? Kita ketik sama dengan ketik average, kita blok angkanya, kurung tutup, lalu tekan enter. Demikian
untuk nilai rata-rata dengan fungsi statistika average. Dengan demikian, semua fungsi statistika sudah Ibu Erli jelaskan. Semoga anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Selamat mencoba.